Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kembali bisa diberikan kesempatan untuk memahami firman Tuhan dan mendapatkan bantuan dari apa yang kita baca setiap hari. Dan kiranya semangat kita untuk terus mempelajari firman ini akan membangkitkan kekuatan dan bahkan menular kepada orang-orang di sekitar kita. Saya juga mau mengajak kita semua, bila saudara diberkati dengan program ini, mari ceritakan, mari bagikan link ini untuk mereka juga bisa mendengar bersama-sama setiap hari di jam yang sama untuk kita belajar firman Tuhan. Hari ini pokok bahasan kita dari Yeremia 39 tentang akhirnya nubuatan tentang Yerusalem terjadi. Yerusalem jatuh. Lalu kemudian bagaimana Yeremia itu diselamatkan oleh Nebukadnezar. Untuk itu saya mengajak kita untuk kita menyiapkan hati kita, membangun keintiman dengan Allah, menyatakan hanya Dialah Tuhan yang kami bisa andalkan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami, Engkau menguduskan kami. Bahkan ketika masa-masa sulit datang, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setiamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Engkau yang kami andalkan tidak pernah gagal. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
Tuhanku, satu-satunya yang ku andalkan dalam hidup kami. Kiara laba shanaramu, kiara laba takaramu, kiara laba shanar, kiara laba, kiara laramu, kiara laba shi, kiara laba namu, kiara laba takayara laba. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kesetiaan-Mu itu akan teruji dan senantiasa pasti akan menang. Dan kami akan lihat Tuhan, janji-Mu itu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Walau banyak orang mengatakan sebagai kegagalan, tapi Engkau pada waktunya membuktikan bahwa janji-Mu itu benar adanya. Oleh karena itu kami bisa berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau. Dan meletakkan semua andalan kepercayaan kami hanya kepada Yesus Kristus dan firman yang Engkau sudah sampaikan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang hari ini Engkau sediakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat sekalian,
Yeremia 39 ini berisi 3 kisah, 3 narasi. Pertama, tentang jatuhnya Yerusalem. Yang kedua, Yeremia diselamatkan oleh Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Dan yang ketiga, janji Allah kepada Ebed-Melech. Kalau kita melihat tentang bagian pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 tentang jatuhnya Yerusalem. Ini merupakan penggenapan janji dari nubuatan di pasal pertama sampai dengan 38. Yeremia berulang-ulang bernubuat. Sampai kemudian ini seperti kalau dari atas itu turun. Nah, ini klimaksnya di sini. Klimaks dari Yeremia itu di pasal 39. Karena genaplah nubuatan itu. Dan di sini jelas dikatakan tentang kapan, bagaimana, siapa yang melakukan penggenapan nubuatan itu. Dikatakan beginilah ketika Yerusalem direbut pada tahun ke-9 pemerintahan Zedekia Raja Yehuda. Di bulan ke-10 datanglah Nebukadnezar Raja Babel beserta seluruh tentaranya mengepung Yerusalem. Pada tahun ke-11 pemerintahan Zedekia pada bulan ke-4 tanggal 9 bulan itu tembok kota itu dijebol. Datanglah para pemuka Raja Babel itu lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka ialah Nergal Sarezer, pembesar dari Sin Mahir, seorang panglima, dan Nebusyazban, kepala istana, dan para perwira Raja Babel lainnya. Melihat mereka semua, Zedekia Raja Yehuda dengan semua tentaranya melarikan diri. Mereka meninggalkan kota pada waktu malam melalui jalan Taman Raja dan pintu gerbang antara kedua tembok. Lalu keluar menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar mereka dan mendapatkan Zedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Nebukadnezar, Raja Babel, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Ribla. Semua pembesar Yehuda juga disembelih oleh Raja Babel. Kemudian ia membutakan mata Zedekia dan membelenggu dia dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang Kasdim membumi hanguskan istana raja dan rumah rakyat, lalu merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke pembuangan di Babel sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya, serta sisa rakyat lainnya. Tetapi sebagian dari rakyat, orang-orang melarat yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga ia memberikan kepada mereka kebun-kebun anggur dan ladang-ladang. Jelas, secara historis ini tidak bisa dipungkiri. Ada bukti historisnya. Ini bukan legenda. Kapan terjadinya menurut penanggalan Masehi? Terjadi 18 bulan pengepungan yang cukup panjang yang dilakukan oleh Nebukadnezar kepada kota Yerusalem. 18 bulan kota itu ditutup, dikepung untuk menghentikan logistiknya. Makanya tidak heran orang-orang di sana kelaparan lalu mulai memakan anak-anak mereka sendiri. Orang-orang mati di pembantaian, tidak bisa lagi ada perkabungan. Tidak ada lagi yang namanya upacara-upacara perkabungan. Tidak ada lagi yang namanya kemeriahan. Karena semuanya sedang dikepung. Lalu kemudian pada tahun 587 Masehi, bulan Juli, Yerusalem diserbu oleh kerajaan Babylon yang berbaris dan menghancurkan temboknya itu. Dikatakan oleh ahli sejarah Yosefus, kejatuhan Yerusalem merupakan peristiwa penting dalam sejarah penebusan. Ini membuktikan bahwa semua janji penghakiman Allah itu menjadi kenyataan. Yeremia memberikan catatan yang tenang dan terkendali tentang kejatuhan Yerusalem. Siapa yang mendudukinya, kapan kota itu dihancurkan, dan bagaimana. Kalau kita membaca ayat yang ke-3 sampai dengan ayat ke-10, ini sebenarnya cara para jenderal-jenderal zaman kuno
mengklaim kemenangan atas kota yang mereka hancurkan atau kalahkan. Dikatakan para pemenang itu mengambil tempat duduk di pintu-pintu gerbang tengah. Dalam kemenangan mereka klaim tempat kekuasaan, yaitu takhta singgasana raja yang ditaklukkan. Yeremia juga mencantumkan nama-nama petinggi-petinggi Babel, termasuk yang menyertai Nebukadnezar. Para penakluk Yehuda yang berbahasa asing, yang tidak dikenal. Mereka merebut kota itu, membakar kota itu, membakar rumah-rumah penduduk, meruntuhkan tembok-tembok, persis seperti yang dinubuatkan di dalam pasal 38. Dan juga istana, rumah, tembok, semua dibakar. Bahkan orang-orang Yahudi yang terbaik, yang terpandai dideportasi. Kita tahu ini contohnya adalah gelombang pertama yang diangkut itu adalah Daniel dan semua orang-orang muda. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal istana, mengangkut semua orang-orang itu ke pembuangan Babel. Bahkan orang-orang yang masih menyeberang atau membelot, itu para pengkhianat yang melaporkan semua informasi yang ada di Yerusalem kepada Raja Babel. Orang ini diselamatkan karena dianggap berpihak kepada Babelonia. Lalu rakyat, kecuali orang miskin, orang melarat, ditinggal di sana karena nggak ada gunanya. Ayat-ayat ini adalah klimaks dari nubuatan Yeremia, tetapi juga merupakan titik terendah dalam kehidupan Nabi Yeremia. Karena sepertinya bahwa apa yang dinubuatkan ini terjadi dan tidak ada pertobatan dari bangsa Yehuda, kota Yerusalem. Dia terus memperingatkan tetapi tidak ada yang mengindahkan sehingga akhirnya terjadilah kehancuran itu. Saudara-saudara sekalian, ini tidak mudah bagi Yeremia. Tetapi seseorang yang bernubuat memberi peringatan lalu harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kehancuran penggenapan dari perkataannya, itu tidak mudah. Dia tidak bisa berbangga dan katakan, tuh lihat, aku adalah nabi yang benar. Rasanya tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Yeremia. Dia tahu bencana akan datang dari utara. Dia tahu bangsa asing yang berbahasa asing itu akan datang menghancurkan. Di Yerusalem dikepung, semuanya itu terjadi. Dan bahkan menjadi reruntuhan. Nubuat-nubuat daripada Yeremia akhirnya terjadi. Pembakaran Yerusalem merupakan gambaran penghakiman terakhir, baik yang kita akan lihat dari sejarah tahun 70 Masehi, di mana Yerusalem dibakar dan dihancurkan. Tapi juga nanti penghakiman terakhir ketika Tuhan harus menghakimi semua antikristus dan musuh-musuh Allah yang membangkang setelah kesusahan besar berakhir. Kita bisa melihat di sini ada dua jenis manusia. Ada orang benar, ada orang fasik. Akhir hidup mereka jelas-jelas sangat berbeda. Orang terhilang, mati dan terpisah dari Allah. Orang benar ditebus dan diselamatkan, lepas dari kutuk. Kalau kita membaca Yeremia 39, ini harusnya menjadi sebuah peringatan kepada orang percaya bahwa ada pengharapan kalau kita mau bertobat. Tetapi bila kamu tidak mau bertobat, akan habis. Contoh yang paling jelas, Zedekia, Raja Yehuda. Zedekia mengalami nasib buruk. Matanya dibutakan. Tapi sebelum matanya dibutakan dan dibawa ke pengasingan, dia harus melihat sendiri anak-anaknya disembelih. Dia harus menyaksikan itu penderitaan besar, dan itu adalah memori yang akan terus-menerus menyiksa dia selama di pembuangan. Walaupun dia buta, tetapi dia tetap akan melihat memori itu. Itu begitu menyakitkan. Dia melihat pembesar-pembesarnya mati disembelih. Dia seperti pecundang, seperti pelawak. Tidak bedanya dengan Simson yang seperti dibutakan lalu suruh melawak. Menjadi lelucon kepada ketertawaan kepada para pembesar-pembesar yang menaklukkannya. Ini satu kisah yang tragis. Tapi juga ini karena orang itu tidak mau bertobat. Di dalam pasal 38 ayat 20. Allah memberikan kesempatan Zedekia bertobat. Dia tidak mau bertobat. Bahkan Yeremia memohon untuk dia bertobat. Tetapi tidak mau juga dia bertobat.
Bahkan raja menolak permohonannya yang terakhir. Saudara lihat kemudian yang terjadi di dalam ayat 11 sampai 14. Yeremia diselamatkan oleh orang asing itu Nebukadnezar. Bagaimana nasib Zedekia? Mati. Bukankah itu yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa yang berusaha menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang bersedia kehilangan nyawanya karena aku, karena kebenaran, karena Allah, karena panggilan Allah, dia akan diselamatkan. Dia akan mendapatkan nyawanya. Kalau kita melihat di dalam ayat 11 dan 12. Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah mengenai Yeremia dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Bunyinya, bawalah dan perhatikanlah dia, jangan melakukan apapun yang jahat kepadanya, melainkan lakukanlah untuknya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Kok bisa orang asing yang terang-terangan mau berusaha menghancurkan Yerusalem, mau menyelamatkan Yeremia? Kita nggak tahu apa, karena Alkitab nggak menjelaskan. Tetapi ada beberapa kemungkinan. Kalau kita melihat di dalam kisah Daniel, kemungkinan pertama Nebukadnezar itu hormat sama nabi-nabinya yang ada di Yerusalem. Ini nabi-nabi Allah. Yang kedua, mungkin itu pembelot-pembelot tadi melaporkan, laporan intelijen, dia mengatakan, ada orang ini loh, yang terus-menerus untuk membuat mereka itu mau menyerahkan dirinya, mau dikalahkan. Jadi mungkin buat mereka bilang, oh ini orang bagus nih, bisa kita selamatkan. Tetapi yang pasti Allah berdaulat, memilih. Itu seperti Rahab yang diselamatkan karena percaya. Karena kita tahu Nebukadnezar akhirnya juga dengan kisah Daniel, dia mengakui Allah Israel. Jadi mungkin penghormatannya ini terjadi. Tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan yang berdaulat. Pada waktu hari penghakiman, tidak mungkin Tuhan lupa akan siapa yang menjadi sahabat-sahabat karibnya. Tuhan akan pakai siapa saja. Mungkin kalau di dunia ini sangat mudah kita itu dikecewakan. Ketinggalan pesawat. Mungkin aplikasi lamaran kita keselip. Berkas-berkas kita nggak tahu kemana. Nggak diproses. Mungkin kita mengharapkan paket-paketnya hilang. Apa saja bisa terjadi. Tetapi yang pasti, Tuhan tidak akan pernah mengabaikan, meninggalkan, melupakan atau salah tempat, salah paket. Tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan pada hari-hari penghakiman. Ini merupakan satu janji, sebuah pengharapan kepada kita untuk terus bertahan. Jangan pernah menyerah sekalipun sulit. Yeremia membuktikan itu. Sulit. Dia marah, tapi Tuhan membela dia pada akhirnya. Jadi saudara-saudara, bukan cuma dia diselamatkan loh. Dia mendapatkan pengawalan istimewa. Dikatakan kepada para pejabat tinggi ini, kamu lakukan apa yang dia minta. Jadi saudara, kita bisa melihat di dalam ayat 13 sampai 14. Lalu Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal beserta Nebusyazban, kepala istana, dan Nergal-Sarazer, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel mengutus orang untuk mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan. Lalu menyerahkan kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membawanya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Yeremia gak dibawa ke pembuangan. Beda dengan Zedekia. Walaupun dia tinggal di tengah-tengah rakyat miskin, tapi minimal dia tetap tinggal di tanah kelahirannya. Dia masih bisa makan. Buktinya dari mana? Karena tadi kepala pengawal yaitu Nebuzaradan meninggalkan kepada mereka kebun-kebun anggur dan ladang-ladang. Ya bisalah kamu pakai itu untuk hidupmu. Lihat, sesulit apapun penderitaan kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bahkan memelihara kita sampai akhir hayat kita. Luar biasa. Bagaimana Tuhan
memakai ini. Siapa Gedalia itu? Saudara-saudara, Gedalia itu kita tahu adalah cucu Safan. Safan itu siapa? 2 Raja-Raja 22 ayat 3 sampai 20 menjelaskan bahwa Safan adalah orang yang membawa kitab Taurat kepada Raja Yosia. Dia adalah anak dari Ahikam yang membela hidup Yeremia ketika dia dituduh melakukan penghujatan di dalam Yeremia 26. Jadi Allah memakai sahabat-sahabat Yeremia ini untuk menyelamatkan hidupnya. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan tinggalkan kul. Jangan menjauh dari persekutuan orang percaya. Tuhan pakai sahabat-sahabat ini akan menopang kita pada masa-masa yang kita perlukan. Jadi saudara tidak perlu harus menjadi nabi terkenal untuk bisa diselamatkan pada masa-masa sulit. Coba kita lihat, apakah cuma Yeremia yang diselamatkan? Tidak. Ada seorang budak. Pasal 5 39 ayat 15 sampai 18 adalah bagian terakhir dari pasal 39 ini. Siapa itu? Ebed Melek. Itu seorang budak, orang Ethiopia, orang Afrika. Mohon maaf, mungkin kulitnya hitam. Karena orang Ethiopia dikenal sebagai the Black Jews, orang-orang Yahudi hitam. Perhatikan bahwa di sini pada waktu penghakiman terhadap Yerusalem, Allah memberikan jaminan keselamatan berlipat ganda kepada Ebed Melek. Aku akan menyelamatkan engkau. Engkau tidak akan diserahkan. Aku akan menyelamatkan engkau. Engkau tidak akan jatuh. Wow, ini janji Tuhan. Karena di dalam bahasa Ibrani kata hidup yang diterjemahkan di sini sebenarnya adalah kata untuk jarahan. Jadi dengan kata lain, barang rampasan, barang jarahan dalam pertempuran adalah sebuah hadiah. Ebed berpegang pada nyawanya seperti mendapatkan hadiah jarahan. Wah, luar biasa. Hadiah jarahan, sesuatu yang dia dapatkan. Tetapi Ebed diselamatkan seperti menerima jarahan. Ebed Melek tidak bahkan disentuh oleh musuh-musuhnya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Ebed Melek itu ketika mendengar di dalam pasal sebelumnya, pasal 38, Ebed Melek itu mendengar Zedekia telah melemparkan Yeremia ke dalam got kepada perigi untuk dia mati. Tapi kemudian Ebed lah yang datang dan memohon kepada Zedekia agar Yeremia itu diampuni. Di dalam ayat 8 dan 9 pasal 38. Lalu akhirnya dengan izin Raja Zedekia dia menarik nabi itu ke tempat yang aman. Dan akhirnya Ebed melepaskan tali-tali pengikat dari Yeremia dan menyelamatkan nyawa Yeremia. Tuhan tidak lupa loh. Tuhan tidak pernah mau berhutang. Tuhan memberkati Ebed Melek karena dia memberkati nabi. Bukan kalau kita berkata siapa yang memberkati nabi akan mendapatkan upah nabi? Apa upah nabi Yeremia? Dia diselamatkan dari pembunuhan oleh Nebukadnezar. Apa upah yang didapat Ebed Melek? Dia diselamatkan. Dia tidak mengalami kebinasaan. Ini luar biasa. Dan saya percaya ini Ebed Melek ini kita tahu kemudian nanti di Kisah Rasul ada seorang sida-sida Ethiopia yang dibaptis oleh Filipus. Ini memperlihatkan bahwa berita Injil itu menjangkau seluruh suku kaum bahasa. Injil adalah untuk orang kulit putih, kulit coklat, kulit kuning, kulit merah, apa saja warna kulit dan ras manusia. Injil tersedia kepada mereka. Pertanyaannya, Pak Markus, kenapa sih Ebed Melek itu diselamatkan? Dia nggak berhutang diselamatkan karena Allah berhutang budi sebenarnya. Tetapi saudara-saudara, Ebed Melek melakukan, walaupun dia nggak pernah mengatakan aku menyembah Yahweh, nggak.
Tapi ini seperti Cornelius. Orang yang takut akan Allah. Artinya orang yang tertarik kepada Yahweh. Dan kemudian dia mengatakan, ini benar nih. Apa yang saya kerjakan ini adalah hal yang benar. Tanpa sadar, perbuatannya itu didasarkan kepada iman sebenarnya. Dan itulah yang membuat Tuhan memperhitungkan keselamatan untuk Ebed-Melek. Dia bukan diselamatkan hanya karena perbuatan baik. Tapi perbuatan itu didasarkan kepada iman kepada Yahweh. Karena dia menyadari Yeremia ini adalah hamba Allah. Hamba Yahweh. Jadi apa yang dilakukan oleh Ebed-Melek ini merupakan satu tindakan kebenaran di mata Allah. Dan itu dilakukan dengan iman seperti Abraham. Nggak ada hukum pada waktu itu. Belum ada hukum. Hukum Taurat belum tertulis. Tapi oleh iman dia melakukan. Dia menyunat anaknya. Dan dia membuat perjanjian dengan Allah. Hal yang sama dengan Ebed-Melek. Ebed-Melek percaya bahwa ketidakadilan itu sesuatu yang bukan dari Tuhan. Sehingga dia punya kesempatan memperlihatkan kasihnya kepada hamba Tuhan yang sedang menderita ini. Dan Allah berjanji menyelamatkan dia. Jadi saudara-saudara, coba lihat ayat 18. Ini sebenarnya kuncinya. Dari mulai 17. Tetapi aku akan melepaskan engkau pada waktu itu, demikian firman Tuhan, engkau tidak akan diserahkan kepada tangan orang-orang yang kau takuti. Perhatikan ayat 18. Melainkan aku pasti akan meluputkan engkau. Aku akan menyelamatkan engkau, dengan kata lain. Engkau tidak akan rebah oleh pedang, engkau tidak mati dengan ditusuk pedang. Nyawamu sendiri yang kau amankan sebagai rampasan. Nah, itu diterjemahkan benar. Sebagai hadiah, sebagai hidup, sebagai rampasan. Sebab engkau apa? Garis bawahi, Bapak Ibu. Sebab engkau percaya kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Apa alasan Ebed-Melek diselamatkan? Dia beriman kepada Allah. Bukankah itu dasarnya semua orang diselamatkan dan dibenarkan? Iman. Bukan karena menuruti hukum-hukum. Nah, saya percaya bahwa pada hari ini, oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan. Ebed-Melek memperlihatkan gambaran Injil. Yang kemudian di Efesus pasal yang kedua ayat 8-9. Dikatakan bahwa kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, itu bukan perbuatan baikmu. Itu bukan jasamu. Jangan ada orang yang bermegah di atas semua itu. Kita semua diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Kita adalah Ebed-Melek. Kita bukan orang Yahudi kan? Tapi oleh karena janji Allah itu. Jadi ini adalah benih Injil ini. Cerita Ebed-Melek ini benih Injil. Dan itu tidak heran, Cornelius mengalami yang sama. Dia orang Italia. Dia taat kepada Tuhan. Bahkan dia memberkati orang Israel, umat Tuhan. Dengan kekayaannya. Dikatakan bahwa persembahanmu itu telah naik dan Tuhan mendengar doamu. Apakah dia mau nyogok Tuhan dengan persembahan? Bukan. Ingat, bukan itu dasarnya Tuhan mendengar doanya. Tapi karena kesalehannya. Karena hatinya kepada Tuhan. Karena dia ingin mencari Tuhan. Ebed-Melek percaya. Dia seorang hamba raja. Tetapi dia yakin Tuhan adalah Allah yang layak dipercaya. Dan firman-Nya itu akan menyelamatkan dia. Dia mungkin gak punya mimpi besar. Apa sih mimpi seorang budak? Gak ada kan? Diselamatkan syukur. Gak diselamatkan ya namanya budak. Gak punya apapun suara. Tapi luar biasa. Tuhan memberikan kemurahan demi kemurahan kepada Ebed-Melek. Saya percaya kita ini semua adalah gambaran Ebed-Melek. Mari kita tidak takut melakukan apa yang benar. Mari kita tidak takut melakukan perbuatan yang baik, memuliakan Tuhan, menyelamatkan orang-orang yang harus dibawa kepada Kristus. Kiranya pelajaran hari ini akan
akan sangat menolong kita untuk terus bertindak benar bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur. Benih Injil yang kami dengar ini tentang Ebed-Melek, tentang Yeremia yang dipakai, diselamatkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih oleh karena kesetiaannya. Dia menerima upahnya. Hari ini biarlah kami semua setia melakukan, setia beriman kepada Engkau. Dan kami akan menerima upah kami. Kembalilah dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang memelihara serta melindungi engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, menjemput kesetiaan kemuliaan dan membawa kita memerintah dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.